Kita akui Indonesia lebih siap dari kita sekarang. Mereka punya struktur, akhirnya berkualitas, dan Safi Salih mengaku ya bagaimana kemampuan dari Indonesia. Ini tidak masuk akal. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Media-media Malaysia pun dibuat panas dingin. Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan menyatakan rasa tidak percaya mereka atas laju timnas Indonesia. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri yang akan memberikan berita terupdate dari timnas Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan kembali membahas seputar timnas Indonesia U17, yang mana baru saja timnas Indonesia U17 berhasil mencatatkan sejarah ya, lolos ke Piala Dunia untuk yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya di pagelaran Piala Dunia sebelumnya Indonesia tampil karena sebagai tuan rumah, dan hari ini Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah menggenggam satu tiket, berhasil menaklukkan timnas Yaman dengan skor telak 4-1. Ini tentunya menjadi kejutan bagi negara-negara kawasan Asia karena melihat perkembangan atau kemajuan dari sepak bola Indonesia sudah mulai terlihat. Kita bisa lihat bagaimana Indonesia yang memainkan dua laga awal menghadapi Korea dan juga Yaman berhasil meraih 6 poin. Di mana di laga perdana Indonesia mengalahkan Korea 1-0, dan di laga tadi malam Indonesia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor telak 4-1. Ini artinya Indonesia di bawah asuhan pelatih Coach Nova Arianto memiliki visi dan misi bermain yang jelas, baik secara bertahan maupun menyerang. Bukan hanya jago dalam bertahan, tetapi ketika melakukan serangan ke depan, asuhan dari Coach Nova ini berhasil membuat 4 gol ke gawang timnas Yaman. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana setelah Indonesia berhasil dinyatakan lolos ke Piala Dunia, ini nampaknya ada komentar-komentar dari beberapa negara tetangga kita, yaitu Malaysia ya, yang memberikan komentar-komentarnya kepada timnas kita, yang mereka anggap, loh kenapa kok bisa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, seperti apakah komentar-komentar dari negara jiran Malaysia? Kita langsung saja simak videonya. Timnas Indonesia U17 baru saja mengejutkan publik sepak bola di seluruh penjuru dunia. Skuad muda Garuda yang diasuh oleh pelatih Nova Arianto tampil luar biasa dalam ajang Piala Asia U17 2025 dan kini tengah berada di jalur yang sangat potensial untuk lolos ke Piala Dunia U17. Awalnya, Indonesia datang ke turnamen ini dengan status yang tak terlalu diunggulkan. Tak sedikit publik dari negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang meremehkan kekuatan tim muda Indonesia ini. Mereka menilai Indonesia tak punya cukup amunisi karena tak banyak memakai pemain naturalisasi. Berbeda dengan skuad senior yang selama ini diwarnai oleh pemain keturunan. Namun, anggapan itu kini seolah menjadi bumerang. Karena yang dianggap sebelah mata itu kini justru membuat seluruh dunia terperangah. Indonesia berhasil menumbangkan raksasa Asia, Korea Selatan, dengan skor tipis 1-0 lewat gol dramatis. Ini yang sangat mengejutkan ya, Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Kembali menunjukkan taringnya saat berhadapan dengan Yaman. Dalam pertandingan melawan Yaman di grup A, Indonesia tampil penuh determinasi dan semangat juang tinggi. Hasilnya, kemenangan meyakinkan diraih dan Indonesia pun memimpin klasemen sementara grup A dengan koleksi sempurna. Lalu puji publik Malaysia menjilati ludah sendiri. Disinilah drama menarik. Menjilati ludah negara tetangga diri yang sendiri. semula nyinyir dan penuh keraguan terhadap Indonesia, kini berbalik arah. Publik Malaysia yang awalnya menyebut timnas Indonesia U17 sebagai tim mediocre, kini justru memberikan pujian setinggi langit. Tak hanya netizen biasa, memberikan pujian setinggi langit. Safi Salih ikut angkat bicara. Dalam wawancaranya dengan media lokal, Safi mengaku malu sekaligus kagum atas penampilan luar biasa muda Indonesia. Awalnya saya pikir mereka tidak punya cukup pengalaman dan pemain berkualitas. Tapi ternyata saya salah besar. Indonesia main dengan hati. Mereka punya sistem yang jelas dan komitmen dari pemain yang luar biasa, ujar Safi.
Lebih jauh lagi, Safi meminta Federasi Sepak Bola Malaysia (FM) untuk belajar dari Indonesia dalam membina tim muda. Kita jangan hanya belajar dari sudah Indonesia. Saatnya kita belajar dari Indonesia. Kita akui Indonesia lebih siap dari kita sekarang. Mereka punya struktur, akhirnya berkualitas, dan Safi saling mengaku ya bagaimana kemampuan Media dari Indonesia. Ini tidak masuk akal. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Media-media Malaysia pun dibuat panas dingin. Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan menyatakan rasa tidak percaya mereka atas laju timnas Indonesia. Salah satu media Harimau Post menulis, ini tidak masuk akal. Indonesia yang tidak punya pemain naturalisasi justru mampu mengalahkan Korea dan Yaman. Apakah mereka akan lolos ke Piala Dunia? Sementara itu, publik Malaysia di media sosial ramai-ramai meminta maaf dan mengaku salah telah meremehkan Indonesia. Mulai meminta maaf ya. Karena banyak nyinyir dan kritik timnas Indonesia. Netizen Malaysia bahkan memohon agar hubungan antar fans bisa membaik dan mulai mendukung sepak bola ASEAN bersama. Strategi. Sebelum kita lanjut ya, bagaimana dikatakan di judul video ini bahwa jilat ludah sendiri. Itu artinya karena kritikan maupun cemoohan, ejekan yang dilontarkan supporter Malaysia kepada timnas Indonesia yang menyatakan bahwa timnas Indonesia adalah tim mediocre yang tidak punya kekuatan penuh untuk bisa berlaga di ajang Piala Asia. Akan tetapi timnas Indonesia yang penuh percaya diri, penuh kerja keras, mampu membuktikan ya diri sebagai negara ASEAN yang pertama lolos ke Piala Dunia. Karena di 2 pertandingan mereka sudah berhasil menghancurkan Yaman dengan skor telak 4-1. Kemudian di laga perdana, Indonesia secara mengejutkan menumbangkan Korea Selatan. Ini yang membuat mereka terheran-heran, bahkan mereka tidak percaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur babak kualifikasi ini. Bahkan tim supporter Malaysia ini sekarang mulai memuji-muji timnas Indonesia karena Indonesia ini layak dijadikan contoh dari timnas Malaysia yang bisa membuat sepak bola di usia muda ini bangkit dan bisa membanggakan bagi sepak bola Indonesia itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Di Nova Arianto yang disebut Revolusi Garuda. Di balik kesuksesan luar biasa ini, nama pelatih Nova Arianto pun mulai dielu-elukan. Strategi yang diterapkannya disebut sebagai Nova selalu jadi singkatan dari Nova Revolution. Nova berhasil membentuk tim dengan mental baja, disiplin tinggi, dan kerjasama solid. Meskipun pemain-pemain yang ia miliki bukan dari kalangan elit atau pemain keturunan. Nova sendiri dalam konferensi pers mengatakan, kami tidak datang ke sini untuk jalan-jalan. Kami ingin membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing dengan negara manapun tanpa harus bergantung pada status atau darah. Yang penting adalah kerja keras, hati, dan komitmen. Sangat. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Bisa lolos ke Piala Dunia? Simak skenarionya. Dengan 2 kemenangan atas Korea dan Yaman, Indonesia kini hanya butuh hasil imbang pada laga terakhir di grup untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Bahkan jika berhasil melangkah ke semifinal, peluang untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 terbuka lebar. Skenario ini membuat banyak pihak di Asia Tenggara merasa panas, khususnya Malaysia. Pasalnya, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka dominasi mereka di kawasan ASEAN benar-benar tak terbantahkan. Beberapa analis sepak bola dari jadi mereka takut ya dominasi di kawasan Asia Tenggara ini kita tidak bisa lagi diambil alih oleh Indonesia. Apa yang dilakukan Nova Arianto adalah bentuk dari revolusi sepak bola muda. Mereka akan menjadi kekuatan baru di Asia, ujar Nguyen Trong Ho, analis sepak bola Vietnam. Kesimpulan, ini baru Garuda sejati. Apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia U17 saat ini adalah refleksi dari semangat sejati Garuda. Pantang menyerah, berjuang dengan hati, dan membungkam keraguan dengan aksi nyata. Malaysia, yang dulu bersorak saat Indonesia kalah, kini harus mengakui kehebatan sang rival. Dan untuk kalian yang masih ragu dengan masa depan sepak bola Indonesia, lihatlah anak-anak muda kita ini. Mereka tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga mengangkat nama bangsa di mata dunia. Dari sini kita tahu, masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan yang tepat.
Nah, oke teman-teman, itulah tadi komentar dari supporter Malaysia ya, yang mereka menganggap Indonesia ini adalah tim yang lemah, yang dulunya Indonesia berada di bawah Malaysia, tapi sekarang kenapa Indonesia perkembangan sepak bolanya sangat luar biasa. Bahkan mereka juga tidak percaya Indonesia bisa melaju ke partai putaran final Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan Korea dan juga Yaman. Dan mereka sangat heran ya, kenapa Indonesia bisa. Itu yang menjadi pertanyaan dari pencinta sepak bola Malaysia. Nah, tetapi mereka berjalannya waktu melihat permainan timnas Indonesia ketika mengalahkan Korea dan juga Yaman, mereka mulai menuai pujian atau memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Bahkan mereka menilai PSSI-nya dari Malaysia atau PAM ya, untuk belajar dengan Indonesia agar timnas Malaysia usia mudanya juga bisa bersinar seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, inilah perumpamaan kata seperti jilat ludah sendiri, yang dulunya mencemooh, mengejek, dan menertawakan Indonesia ketika Indonesia dulu diobok-obok, dan sekarang mereka terbalik dan mereka sekarang memberikan pujian kepada Indonesia. Oke, bersama channel Bang Bahri berikan dukungan pada timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di pertandingan ketiga di grup C melawan timnas Afghanistan. Kita berikan doa semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Bersama saya, channel Bang Bahri, dan salam sepak bola.